Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Samri Rusyadi. Saya dari Politeknik Sinarmas Brokol. Saya dari angkatan 2019. Video ini sengaja saya buat guna menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen, di mana mata pelajarnya ialah ekologi lingkungan. Di sini ada dua pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada penjelasan apa itu aliran energi beserta contohnya. Kemudian ada daur biogeokimia beserta contoh-contohnya. Oke, baik. Yang pertama di sini ada aliran energi. Sebelum masuk pada contohnya, saya akan menjelaskan apa pengertian dari aliran energi. Yaitu aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi ke bentuk energi lain yang diawali dari sinar matahari, kemudian ke produsen, ke konsumen, sampai ke pengurai. Aliran energi berlangsung dalam ekosistem pada peristiwa memakan dan dimakan dalam rantai makanan. Di sini terdapat contoh dari aliran energi. Yang pertama kita lihat ada matahari, kemudian dilanjutkan kepada produsen. Produsen di sini contohnya ialah tumbuh-tumbuhan. Kemudian tumbuh-tumbuhan tersebut dimakan oleh hewan sebagai konsumen. Lalu pada saat hewan tersebut mati, akan terjadi yang namanya pembusukan, yang dimana pembusukan itu dibantu oleh dekomposer sebagai pengurai. Begitu juga pada saat tumbuh-tumbuhan mengalami pembusukan, dia juga akan dibantu oleh dekomposer. Kemudian lanjut ke pembahasan materi yang kedua, yaitu daur biogeokimia. Daur ini adalah daur unsur senyawa kimia dari komponen abiotik ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Mikroorganisme berperan penting dalam daur ini. Beberapa contoh daur biokimia antara lain ada daur nitrogen, ada daur fosfor, daur karbon, dan daur sulfur. Ini beberapa contoh daur biokimia. Yang akan saya angkat ialah contoh dari daur nitrogen. Yang terdapat pada gambar tersebut ialah di mana yang kita lihat pertama ada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu menyerap CO2 atau karbon dioksida melalui fotosintesis. Kemudian tumbuh-tumbuhan tersebut mengeluarkan yang namanya oksigen. Kemudian oksigen tersebut akan dihirup oleh hewan, manusia, karena hewan dan manusia membutuhkan oksigen untuk keberlangsungan hidupnya. Kemudian apabila hewan tersebut akan mati dan manusia juga akan mati, akan terjadi yang namanya pembusukan. Dari hasil pembusukan tersebut akan keluar yang namanya karbon dioksida. Kemudian karbon dioksida itu akan diserap lagi oleh tumbuh-tumbuhan. Lanjut dari jasad atau pengurai hewan tersebut akan menjadi bahan bakar atau fosil. Kemudian bahan bakar fosil tersebut akan digunakan sebagai pemakaian energi oleh manusia. Pada saat melakukan pemakaian energi oleh manusia akan mengeluarkan yang namanya karbon dioksida. Karbon dioksida tersebut akan dilepaskan ke atmosfer dan juga manusia dan hewan pada saat bernafas akan menghasilkan yang namanya karbon dioksida, kemudian dilepaskan ke atmosfer. Kemudian akan lanjut lagi ke tumbuh-tumbuhan. Seperti itulah, dan proses itu akan terjadi secara berulang. Sekian dan terima kasih.